Salam sehat dan bahagia Bapak dan Ibu guru penggerak di Indonesia. Semoga kita semua senantiasa dapat bekerja secara efektif dan juga tetap giat dalam membagikan praktek baik kepada rekan-rekan guru kita. Bapak dan Ibu guru hebat, pada kesempatan ini saya akan melaksanakan suatu tugas dari modul 3.1 yaitu demonstrasi kontekstual, akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah di mana saya berada. Hal ini berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang mengandung dilema etika. Bapak dan Ibu guru, saya akan memperkenalkan, nama saya Data SPDI CGP Angkatan 9 Kabupaten Karawang dari SMP Negeri 3 Tirtajaya. Saya akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah saya, yaitu Bapak Apin Sohendar. Beliau adalah kepala sekolah yang termasuk luar biasa, mendapatkan kepercayaan di 2 sekolah. Satu Satap Jayakerta, yang kedua adalah di SMP Negeri 3 Tirtajaya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, mohon maaf mengganggu waktu kesibukan Bapak. Saya akan melaksanakan tugas ini untuk menanyakan ke beberapa kepala sekolah. Yang pertama adalah kepala sekolah saya sendiri. Mohon waktunya sebentar ya Pak, berkaitan dengan kebijakan-kebijakan. Bapak, selama masa kepemimpinan Bapak, apakah Bapak pernah mengalami dilema etika ketika mau memutuskan suatu kebijakan? Oh iya, dilema dalam suatu sekolah itu ya ada saja sih ya. Salah satunya ketika SMP Negeri 3 Tirtajaya ini kedatangan ASN P3K ya, dengan mereka membawa SK yang ditugaskan dari pemerintah itu di SMP 3 Tirtajaya. Cuma setelah mereka bekerja kurang lebih 3 bulanan ya, 3 bulanan itu tiba-tiba mereka menyodorkan ingin melakukan relokasi. Nah, ini dilema buat kepala sekolah. Di sisi lain ya, kepala sekolah itu dengan kedatangan ASN P3K ke sekolah kita di sini itu sangat menyambut sekali, karena memang sekolah ini ya memang membutuhkan ASN atau guru dari mapel tersebut. Tapi tiba-tiba setelah ini muncul ada gaung relokasi gitu ya, tanpa ada pemberitahuan dulu kepada kepala sekolah bahwa awalnya kepala sekolah itu awalnya guru itu ingin mengajukan relokasi. Itu tanpa mengajukan relokasi tiba-tiba langsung berbicara dan menyodorkan SK-nya, SK relokasi yang sudah jadi. Nah, di sini jadi dilemanya di kepala sekolah, mau mempertahankan si ASN tersebut. Jadi gimana ya, memaklumi gitu ya, karena mereka itu adalah jarak dari tempat kerja dia dengan rumahnya itu memang sangat jauh gitu ya. Itu dilemanya. Kalau mempertahankan juga ke situ jadi arahnya. Kemudian yang kedua, kalau kita mempertahankan lagi ya SK relokasinya itu udah ada gitu. Jadi gimana ya? Akhirnya ya dengan segala macam pertimbangan gimana, akhirnya ya kepala sekolah juga akhirnya mengizinkan ya istilahnya si ASN tersebut untuk relokasi ya. Tapi dengan harapan gitu ya, walaupun demikian harapan itu ke depan itu ada penggantinya. Tapi ya sampai sejauh ini belum ada sih ya, belum ada penggantinya. Jadi ya intinya seperti itu. Jadi dilemanya gitu ya, mau melarang atau mempertahankan si ASN itu, kita juga mempertimbangkan karena jarak kerjanya itu jauh ya dengan rumahnya.
Kemudian juga di sisi lain ya SK relokasinya itu ya sudah ada gitu, tanpa ada pembicaraan terlebih dahulu bahwa dia itu ingin mengajukan lolos butuh dulu gitu ya, lolos butuh. Ya, tiba-tiba tanpa ada lolos butuh langsung ada SK-nya, langsung minta relokasi gitu. Jadi gimana ya? Nah di situ dilemanya. Iya. Mau mempertahankan ya serba bingung. Ya akhirnya ya dengan melihat ke kondisi si ASN tersebut yang memang Sisi kemanusiaan kita sisi ya. kemanusiaannya, betul, sisi kemanusiaannya, jadi akhirnya ya istilahnya melepas juga lah istilahnya untuk memberikan kesempatan dia untuk melakukan relokasi ke tempat yang dia pilih. Dengan konsekuensi Bapak dengan para PKS terutama kurikulum merubah-rubah jadwal dan Iya, ganti. betul. Nah itu, jadi kesibukan kami di sini itu setelah dia atau si ASN tersebut melakukan relokasi, jadi para petugas PKS, terutama PKS kurikulum itu harus ya merubah jadwal, ya jadi kembali lagi ke ini. Terus saya merasakan itu rekan-rekan saya yang dapat tugas kurikulum, terus Bapak kepala sekolah langsung yang mencari pengganti, Iya. kurikulum merubah jadwal. Karena memang sih kalau kita lihat kita ingin menegakkan aturan, walaupun ketika mau masuk jadi ASN P3K itu ada surat pernyataan 5 poin tentang kesiapan seorang ASN di mana Betul. saja. Hanya saja waktu pas pelaksanaan ASN, seleksi ASN itu ditempatkan oleh pusat sendiri sih. Iya. Ya, jadi sehingga si calon ASN itu yang mau tidak mau, walaupun saya ada misalnya saya di Cikampek, saya rela di Pakis asal lolos saja dulu. Ternyata udah 3 bulan merasakan kerjanya kayak gini kalau jauh dari keluarga. Iya, betul. Baik Bapak, sisi kemanusiaan Bapak ingin merasakan apa yang dirasakan oleh ASN itu biar nyaman kerjanya, akhirnya Bapak memutuskan ya mempersilahkan untuk ASN itu relokasi ya Pak. Iya. Dan juga walaupun Bapak ini kan di pernyataan 5 poin itu ada ASN itu jangan dulu pindah sebelum beberapa tahun gitu ya. Iya. Lalu di sini Bapak langkah-langkah sebelum Bapak memutuskan untuk itu bagaimana Pak? Apakah Bapak merapat pada pengawas ke Distipora atau ke BKPSDM ingin menanyakan kejelasan regulasi tersebut? Betul. Sebelum memutuskan itu ya kami sempat untuk berkomunikasi dulu ke para pengawas, kemudian ke komisariat ya. Ya mereka juga sama sih ya. Jadi tentang relokasi itu ya tidak hanya di sekolah kita saja. Ya, ternyata di sekolah-sekolah lain juga sama ya. Permasalahannya sama ya. Jadi akhirnya ya kami istilahnya melakukan rapat-rapat yang akhirnya jadi kita memutuskan untuk ya dari sisi kemanusiaannya, dilihat dari sisi kemanusiaannya lah. Ya, pada akhirnya pada si ASN yang melakukan relokasi itu ya pada akhirnya dipersilahkan dengan melihat sisi kemanusiaan. Jadi sebelumnya ketika ASN itu melakukan permohonan relokasi ya kami tentunya berkomunikasi dulu dengan pimpinan-pimpinan kami yang dari pengawas dulu, kemudian dari dinas ke komisariat, kemudian ke dinas, yang mereka akhirnya ya mempersilahkan ya pada kami gitu ya, mempersilahkan pada kami sebagai di lapangan, pimpinan di lapangan, kemudian ya kami memutuskan dari sisi kemanusiaan gitu. Baik Pak, terima kasih. Di sini siapa saja Pak yang selain tadi ya Bapak sudah menjelaskan pihak-pihak stakeholder struktural atasan seperti di komisariat, dari Distipora, pengawas ya. Kalau dari internal sekolah
Bapak bermusyawarah dulu dengan para PKS. Betul. Sebelum memutuskan untuk mempersilahkan kepada ASN untuk melakukan relokasi itu, ya kami sempat bermusyawarah dulu dengan para PKS, terutama ya PKS kurikulum ya, yang secara langsung mungkin berdampak pada program-program sekolah yang sudah ditentukan oleh kurikulum ya, diantaranya dalam merubah jadwal pelajaran yang sudah diembarkan kepada si ASN tersebut, ya dengan risiko berarti harus merubah. Tentunya ya kami juga berkomunikasi dulu dengan para PKS ya, Mencari pengganti. Ya, Mencari guru pengganti. Salah satu diantaranya ya selain merubah itu ya harus mengganti, solusinya yang mengganti si ASN yang melakukan relokasi itu dengan guru lain. Seperti itu. Baik Bapak, ini pertanyaan terakhir. Ketika kita sudah melihat gambaran di lapangan seperti itu, pembelajaran apa saja, punten ya Pak ya, ini pertanyaannya mengarah ke situ, pembelajaran apa saja yang dapat diambil dari kasus tersebut Pak? Mudah-mudahan ya kedepannya itu kita bisa mengatasi secara lebih efektif dan jangan sampai terulang lagi juga. Iya, betul. Ya, pembelajaran yang dapat diambil dari kejadian seperti ini ya kita harus terutama ini saran aja kepada atasan gitu ya, sosialisasi dulu gitu ya. Mestinya untuk melakukan perpindahan itu yang pertama harus ada sosialisasi ya, sosialisasi dulu kepada ASN yang apa yang harus dilakukan, terutama diinformasikan dulu ke koordinasi ya, ke kami gitu ya. Nah, itu yang tidak langsung serta merta ujuk-ujuk gitu ya. Nah, ini pembelajaran yang bisa diambil itu ya diantaranya seperti itu ya, hanya menyarankan aja, jadi harus mengikuti prosedur yang seininya gitu ya. Harus diketahui oleh semua yang terkait. Iya, betul. Jangan sampai terjadi kekisruhan di akhirnya ya Pak. Iya, betul. Ya. Bapak, terima kasih sekali atas kesempatannya, terima kasih sekali atas informasinya dan kesediaannya. Saya berdoa semoga Bapak tetap sehat selalu dalam memimpin kami ya, dan kedepannya semoga sekolah yang Bapak pimpin ini lebih berprestasi lagi. Terima kasih ya Pak. Jaga kesehatan. Bapak dan Ibu guru hebat di Indonesia, demikianlah wawancara dengan Pak Apin Suhendra, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Satap Jayakerta dan juga SMP Negeri 3 Tirta Jaya. Terima kasih dan semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan pembelajaran dari apa yang dikatakan oleh Pak Apin Suhendra ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sehat dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat di Indonesia. Alhamdulillah, sekarang pada sesi 2 untuk mewawancarai kepemimpinan satuan pendidikan, dan sekarang di hadapan saya sudah ada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tirtajaya, yaitu Pak Haji Dedi Kurnia SPD EK. Beliau adalah salah satu kepala sekolah yang memiliki visioner khususnya dalam bidang pendidikan lingkungan hidup di Kabupaten Karawang. Selamat pagi Bapak. Mohon maaf mengganggu waktunya Pak untuk saya wawancarai berkaitan dengan kebijakan di sekolah Bapak. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Dedi Kurnia, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tirtajaya, Kabupaten Karawang. Bapak, saya sangat bangga sekali dan tadi sudah berkeliling-keliling juga sekolah Bapak. Sekolahnya sangat asri dan dengan tata lingkungan yang cukup baik. Hijau ya? Iya. Dan ini sangat luar biasa. Tentu saja ini saya berpikir tidak semata-mata sekolah ini bagus kalau tidak dikelola oleh semua warga sekolah, dan salah satu yang mengomandoinya adalah seorang pimpinan yang memiliki visioner. Nah, terkait dengan hajat saya yaitu tentang wawancara Bapak, yaitu berkenaan dengan kebijakan Bapak yang mengandung unsur dilema etika. Jadi pertanyaannya, ketika Bapak selama menjabat kepemimpinan kepala sekolah di SMP Negeri 1 Tirtajaya itu, adakah kebijakan yang mengalami dilema sebelum Bapak memutuskannya, Pak? Iya. Baik, terima kasih Pak Data. Jadi perlu saya informasikan bahwa sekolah kita ini sudah level adiwiyata tingkat provinsi, dan insya Allah kita akan masuk ke jenjang nasional. Memang dalam kebijakan saya sebagai kepala sekolah selalu ada dilema-dilema ya, terutama untuk adiwiyata ini. Kami melakukan semua kebijakan ini adalah tujuannya adalah membentuk karakter siswa yang berperilaku mencintai lingkungan hidup ya. Bagaimana cara hidup merawat lingkungannya dengan baik, dengan bijaksana gitu. Nah, tapi di sini kami punya masalah dilema, yaitu masalah pembiayaan. Nah, tentunya untuk adiwiyata ini mungkin tidak secara langsung tertera di BOS dalam pembiayaannya. Kemudian mungkin juga daya dukung dari pemerintah sedikit lah atau tidak ada ya. Makanya dilema ini saya atasi yaitu dengan cara gotong royong ya, kebijaksanaannya dengan cara gotong royong itu dengan guru, dengan siswa, bahkan orang tua ya. Bahkan melibatkan komite sekolah gitu ya, sekolah yang mereka diminta bantuannya dalam rangka kegiatan adiwiyata ini. Syukur alhamdulillah bahwa tanggapan dari orang tua cukup baik, dari komite juga cukup baik, dan walaupun tidak sebesar yang diharapkan, tapi tetap mereka punya daya dukung yang memang luar biasa gitu. Dan alhamdulillah kesempatan ini kami sudah mencapai dari mulai tingkat kabupaten dan kemudian sekarang sudah tingkat provinsi Jawa Barat gitu Pak. Alhamdulillah ya Pak. Iya. Ternyata Bapak dengan mengatasi dilema itu adalah mengoptimalkan sumber daya yang ada, baik dari segi pendanaan maupun sumber daya manusianya. Namun jika dihubungkan dengan stakeholder struktural yang lebih tinggi, Bapak sudah kan menghubungi stakeholder terkait? Sudah. Seperti dinas pendidikan gitu ya, bahkan dari Pemda juga saya juga sudah menghubungi gitu ya. Tapi itulah mungkin gimana ya, mereka sementara ini belum bisa untuk membantu gitu ya. Mungkin ke depan mungkin akan lebih baik lagi lah gitu.
dari stakeholder, mungkin dari Pemda ataupun juga dari dinas pendidikan ya. Sedangkan untuk dari pihak swasta Pak, biasanya CSR salah satu butir CSR-nya adalah tentang pemberian dana pendidikan ya untuk lingkungan sekitar. Ya. Dari CSR di kabupaten kita. Sementara ini kita untuk SMP 1 belum dapat bantuan dari CSR. Apalagi ya untuk Adiwiyata ini ya belum lah. Mungkin ya ke depan kita akan berusaha untuk mendekati mereka agar mereka bisa ke lapangan ke SMP ini untuk bisa membantu misalnya penyediaan sarana-sarana yang mendukung Adiwiyata. Jadi misalnya ya membuat greenhouse ataupun penyediaan sarana-sarana kebersihan dan lain-lain. Mudah-mudahan. Ya. Terima kasih Pak. Untuk proses pelaksanaan di lapangan di program gerakan Adiwiyata ini, hambatan dan tantangan apa yang Bapak hadapi ketika setelah tadi pembiayaan sudah terpenuhi dengan cara bergotong royong ya pendanaannya? Ya. Sudah pasti yang namanya di lapangan itu ada hambatan, ya hambatan karena kita di sini berhadapan dengan guru-guru terutama ya, guru-guru dan mereka ini ada yang pro ada yang kontra. Tetapi dengan kebijakan saya sebagai kepala sekolah adalah secara baik-baik, secara perlahan-lahan mereka saya ajak. Saya berikan contoh begitu ya. Jadi di lapangan ini saya tidak hanya sekedar memberikan perintah ini tapi saya berikan contoh langsung. Saya contohkan, saya praktekkan. Akhirnya mereka lama-lama juga bisa mengikuti itu yang kontra tadi. Ya, begitu. Terima kasih Pak. Untuk ketika Bapak aksi di lapangan, adakah tim khusus atau pihak-pihak yang mendukung program Bapak? Pihak-pihak mana saja itu? Ya, di lapangan kita selalu kerjasama dengan tim, ada tim Adiwiyata, ya, yang di dalamnya ini semua guru, siswa, komite itu ada timnya gitu ya, ada timnya. Ketika di lapangan, ketika mereka saya ajak untuk aksi juga mereka semua guru ikut terlibat. Yang tadi yang kontrak pun akhirnya mereka ikut terlibat juga gitu ya, seperti itu. Selanjutnya Pak, hikmah apa yang Bapak ambil ketika Bapak di awal-awal mengalami suatu dilema, apakah mau melaksanakan program Adiwiyata ini ataukah tidak karena pendanaannya yang cukup besar? Ya. Apa aja Pak pelajaran yang diambil atas perjuangan Bapak ini? Mungkin nanti bisa dilihat oleh para pimpinan satuan pendidikan yang lain dapat belajar. Baik, memang di awal kita punya hambatan, tantangan, tetapi itu semua sebenarnya tergantung niat ya. Niat kita yang baik, tulus, dan kita selalu komunikasi dengan seluruh keluarga besar sekolah ini, baik guru, caraka, kantin dan lain termasuk siswanya. Insya Allah tidak ada sulit ya, tidak ada sesuatu yang sulit kalau memang kita berusaha untuk ingin maju gitu ya. Dan kemudian hikmahnya, mereka yang tadinya mungkin tidak mengerti tentang Adiwiyata, mereka semua sekarang ngerti dengan Adiwiyata. Bahkan cara kehidupan Adiwiyata mereka terapkan di rumahnya masing-masing gitu ya. Dan guru-guru siswa pun sama, yang tadinya mungkin di rumahnya tidak senang dengan tanaman-tanaman, mereka sekarang senang nanam itu, nanam ini, rumahnya jadi segar. Itu juga hikmahnya luar biasa. Dampaknya dari Adiwiyata ternyata dibawa ke rumahnya ya. Kemudian siswa juga sama, mereka belajar nanam di sekolah, nanam kampung, nanam cabai, ini juga dibawa ke rumah ya. Kemudian juga bagaimana cara memilah sampah ya, karena sampah ini menurut saya berkah sebenarnya, dan ini bisa dijual, bisa dimanfaatkan. Dan mereka sekarang udah mulai
Di rumah sama-sama ada yang dipilah, yang bisa dijual, ada juga sampah yang dibikin kompos. Nah ini sudah dipelajari bagaimana cara membuat kompos, bagaimana cara membuat pupuk. Mereka dipelajari juga di sekolah ini, sehingga mereka semua sekarang sudah bisa. Mudah-mudahan ke depan ini suatu life skill ya, life skill yang bisa diterapkan di kehidupan mereka masing-masing di masa yang akan datang. Paling tidak ini adalah untuk kehidupan mereka di ke depan ya, dan mereka dengan cara mencintai lingkungan, bijak terhadap sampah ya, dan lain-lain. Wah, terima kasih Pak. Ini saya pun dapat pencerahan juga, dapat bimbingan juga. Pada dasarnya niat baik, kemudian disertai dengan doa, ikhtiar, kemudian yang ulat. Akhirnya Tuhan pun ya mengatakan juga memberikan solusinya. Bapak, terima kasih sekali Ya. atas waktunya. Sama-sama Pak Penjelasan. Data. Dan semoga apa yang kita lakukan ini dapat memberikan pelajaran untuk Ya. yang lain juga. Ya. Dan doakan terima kasih. Jaga kesehatan Sama-sama. selalu. Sama-sama Pak Data. Mangga, atur nuhun. Demikian rekan-rekan Bapak dan Ibu guru hebat pendidikan guru penggerak se-Indonesia, wawancara dengan Bapak Haji Dedi Kurnia selaku pimpinan Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Tirta Jaya. Terima kasih. Salam sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi